Halo Kang, akhirnya saya kebagian juga mencoba Lenovo ThinkPad T430 dengan Core i7 dan Nvidia 5400M. Kesan pertama saya bagaimana? Hangat, ternyata lebih panas daripada Intel Core i5 yang sudah saya coba sekitar 1 bulan lamanya. Ini tampilan dari HW monitor dan signifikan ya, lumayan 5-10 derajat terutama di bagian hard disk dan SSD-nya. Karena itu akhirnya saya memutuskan untuk mengganti thermal pastanya. Karena mengganti thermal pasta itu hampir sama dengan membongkar, jadi sekalian saja kita lihat ada apa saja di dalam T430. Pertama-tama pasti lepas baterai dan kemudian buka pintu kecil dengan 2 baut di sana menggunakan obeng Philips PH00 ya, yang kecil. Putar-putar-putar dan jangan kaget kalau memang tidak terlepas bautnya, karena memang bautnya model yang tidak terlepas ya, ada ganjelannya di situ. Nah, kemudian buka Ultra Bay DVD, yang ini juga bisa diganti dengan KD ya, ukuran 12 mili, 12,7 yang model tebal, bukan yang 9 mili. Ganti dengan harddisk atau SSD bisa nanti dipasangkan. Kalau mau ganti RAM juga tinggal copotin di sini saja, DDR3 ya, 1600. Nah, pasangnya lagi juga simple, tekan aja, klik gitu. Ini baterai CMOS, baterai BIOS ya, dan ini kabel antena WW1 card untuk internetan ya, karena di belakang sih ada kartu. Atau mau ganti SSD atau pasang SSD juga bisa, gampang aja, tinggal pasang, sudah ada baut tersedia disediakan oleh si Lenovo, jadi gampang. Jadi akan punya dual drive. Atau mau ganti harddisk SSD, tempat sebenarnya ada di sini. Buka satu baut pelan-pelan dan dia ada bracket dan pitanya ya untuk menarik. Ada juga yang nggak ada. Saya menemukan di T430 i5 saya tidak ada bracketnya, jadi agak susah nyabutnya. Ini masih ada lengkap, karetnya masih ada 2. Nah, kemudian buka bracket, ada baut di situ, ada 2 baut ya. Kita buka. Nah, ini sudah saya ganti dengan SSD. Seperti itu. Nah, sekarang kita buka keyboard, ada 2 baut yang menahannya di bawah situ ya. Ini baut model panjang sekali bautnya. Kita buka. Nah, keyboard sebenarnya tinggal didorong ke atas, tapi ini masih rapet banget ya, jadi saya perlu bantuan pry tool ala-ala gitu, congkel aja, angkat tapi pelan-pelan karena di bawahnya ada kabel fleksibel. Copotin itu dulu dan aman. Di baliknya masih ada slot RAM lagi, jadi total ada 2 slot RAM ya Kang ya. Nah, sekarang kita coba mulai membuka pamresnya. Ada 5 baut dan 1 baut di tengah-tengah. Di bagian dalamnya juga ada 2 baut lagi, jadi copotin itu dulu. Setelah itu kita buka dengan bantuan alatnya di sela-sela, karena modelnya model snapping ya, snap gitu. Enak banget sih kedengeran bukanya, pas ngebuka tuh ceklek gitu. Ini butuh hati-hati, kesabaran juga. Sekarang bagian samping-sampingnya kita dorong pelan-pelan, ceklek lagi, dan bagian kanan ada express card slot dummy ya, kita keluarkan dulu. Nah, setelah itu jangan lupa untuk mengangkat kabel fleksibel lagi yang menempel di bawah, ini untuk trackpad ya, dan fingerprint juga sekalian. Sesudah copot, kita tarik ke belakang pelan-pelan saja, karena memang ada pengait lagi di belakang situ, jangan dipaksa, takutnya patah. Kemudian kita buka speaker dulu, karena heatsink ada di bawah situ ya. Pelan-pelan copotin karena ada kabel yang tipis halus ya.
Nah, setelah itu kita copotin baut Nvidia. Buat T430 yang nggak ada Nvidia berarti ini nggak ada ya, kosong saja gitu Kang. Nah, sekarang ke CPU yang ada bautnya 4. Kita buka berurutan dari urutan nomor 4 ya ke nomor 1. Begitu, sesuai dengan urut-urutannya. Terus jangan lupa lepaskan juga kabel kipas. Nah, setelah itu bagian yang agak sulit melepaskan heatsink, agak nyangkut dengan. Nah, sekarang kita lihat prosesornya. Kita buka dengan obeng minus ke arah buka. Nah, sekarang kita coba, ini dia jantungnya. Kita lihat memang sudah terlihat kering ya, kering sekali. Nah, ini yang coba akan kita ganti dengan thermal pasta yang baru. Nah, untuk memasangnya itu ada tanda panah di bawah gitu, tinggal taruh saja, letakkan, dan kemudian kencangkan lagi ke arah gembok. Sekarang saatnya kita untuk bersih-bersih. Saya jatuhkan pilihan kepada Arctic Silver MX4, pakai cotton bud juga, tisu biasa, dan alkohol 96%. Kalau 99% sih lebih bagus ya, cuman dengan 96% lumayan juga, meluruhkannya agak mudah ya. Kita bersihkan heatsink dan kemudian bersihkan prosesornya pelan-pelan saja. Ada juga metode yang memang meneteskan alkohol di heatsink situ ya, diteteskan dengan pipet lah supaya hati-hati, jangan bleber gitu ya. Lebih halus lagi pakai cotton bud, sisa-sisa yang menempel di pinggir-pinggir ya, sampai bersih. Nah, sekarang kita aplikasikan thermal pasta yang baru di atas bagian yang shiny itu, sedikit saja Kang, katanya Kang, jangan banyak-banyak, jangan sampai melebar. Jangan lupa Nvidia nya juga kita kasih thermal pasta yang baru. Setelah itu pasangkan heatsink lagi dan kencangkan baut, kali ini sesuai urutan dari nomor 1 sampai 4. Dan pekerjaan berikutnya adalah memasang seperti Lego saja, pasang gitu, dan berdoa mudah-mudahan berhasil. Ada tanda-tanda kehidupan dan kita masuk ke BIOS dulu. Coba kita mencet F1 untuk masuk ke BIOS. Mudah-mudahan memang ada Kang, terbaca. Dan Intel i7 3540, RAM-nya juga terbaca 8GB. Kesimpulan saya, ini saya bandingkan dengan i5 yang SSD dan i7 yang HDD. Kesimpulan saya tetap harus diganti HDD karena ada bottleneck ya. Kita sudah pakai prosesor dual core tercepatnya Ivy Bridge, tapi kalau masih HDD ya sangat sayang. Lalu bagaimana hasilnya? Hasilnya lumayan, terlihat perbedaan dari sebelumnya. Ini kondisi idle saja, kondisi idle tenang gitu. Kita lihat ada perbedaan yang signifikan, lumayan lah. Apakah ketika ada maksimum load itu dia panas? Iya, tetap panas. Ketika saya coba untuk editing video menggunakan DaVinci Resolve, tetap panas sampai 90 bahkan 100 derajat, tapi ya itu masih di bawah maksimalnya 105 derajat. Begitu saja Kang, membuka laptop atau mengaplikasikan thermal pasta memang bukan untuk semua orang, jadi saya tidak menyarankan Akang melakukannya sendiri kecuali memang laptopnya sudah tidak lagi bergaransi dan siap dengan konsekuensi sendiri. Baiklah Kang, sekian, begitu saja. Terima kasih sudah menyaksikan dan terima kasih sudah subscribe. Salam Diki Septerian.